Anda mengamati bahwa seorang siswa di kelas Anda sering berperilaku agresif terhadap teman-temannya, tetapi juga menunjukkan prestasi akademik yang baik. Setelah berdiskusi dengan sifat tersebut, Anda menemukan bahwa dia merasa tertekan karena harapan yang tinggi dari orang tua. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa ini? A. Mengabaikan perilakunya selama dia tetap mendapatkan nilai baik. B. Menghubungi orang tua untuk diskusi perilaku anak mereka dan memberikan informasi tentang tekanan yang dialaminya. C. Memberikan perhatian khusus kepada siswa ini dan mengajaknya berbicara lebih sering untuk membantunya mengatasi stres. D. Mengatur pertemuan dengan konselor sekolah untuk memberikan dukungan emosional yang lebih profesional. E. Memberikan sanksi kepada siswa agar ia sadar akan perilakunya yang tidak dapat diterima. Langkah terbaik untuk membantu siswa yang menunjukkan perilaku agresif namun memiliki prestasi akademik adalah D. Mengatur pertemuan dengan konselor sekolah untuk memberikan dukungan emosional yang lebih profesional. Alasannya, dukungan profesional, konselor sekolah memiliki keterampilan dan pengalaman dalam menangani masalah emosional dan perilaku, sehingga mereka dapat memberikan strategi dan dukungan yang tepat untuk siswa tersebut. Pendekatan holistik dengan melibatkan konselor, Anda dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang menyeluruh, termasuk cara untuk mengatasi tekanan dari orang tua dan mengelola emosi yang muncul. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah D. Mengatur pertemuan dengan konselor sekolah untuk memberikan dukungan emosional yang lebih profesional. Nomor dua, seorang siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda di kelas Anda merasa terasing dan tidak nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Dia mengungkapkan bahwa dia merasa tidak ada yang memahami kebiasaan dan tradisinya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif? A. Menyediakan materi pelajaran yang berfokus pada keberagaman budaya dan tradisi. B. Mengabaikan masalah ini dan berharap siswa tersebut akan beradaptasi seiring berjalannya waktu. C. Mengadakan kegiatan kelas yang melibatkan berbagai budaya di mana siswa bisa memperkenalkan tradisi mereka. D. Memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain yang mungkin lebih toleran. E. Menyarankan siswa tersebut untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas agar lebih kenal. Langkah terbaik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda adalah C. Mengadakan kegiatan kelas yang melibatkan berbagai budaya di mana siswa bisa memperkenalkan tradisi mereka. Alasannya, mendorong pemahaman dan keterhubungan. Kegiatan berbagai budaya memberi kesempatan kepada semua siswa untuk belajar tentang satu sama lain, membangun rasa saling menghormati, dan mengurangi perasaan terasing. Ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki siswa yang merasa tidak nyaman. Membangun lingkungan inklusif, kegiatan ini mengakui dan merayakan keberagaman, membantu menciptakan suasana kelas yang lebih ramah dan terbuka terhadap perbedaan. Di kunci jawaban nomor dua adalah C. Mengadakan kegiatan kelas yang melibatkan berbagai budaya di mana siswa bisa memperkenalkan tradisi mereka. Nomor tiga. Dalam satu sesi pembelajaran, Anda mendapati bahwa beberapa siswa sangat antusias, sementara yang lain terlihat bosan dan tidak tertarik. Apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi perbedaan ini? A. Melanjutkan pelajaran sesuai dengan rencana meskipun beberapa siswa tidak tertarik. B. Mengubah metode pengajaran di tengah pelajaran untuk menarik perhatian siswa yang bosan. C. Menciptakan suasana yang lebih interaktif dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk berdiskusi. D. Menyelesaikan pelajaran seperti biasa dan kemudian memberikan umpan balik kepada siswa yang kurang tertarik. E. Menghentikan pelajaran dan melakukan survei tentang minat siswa untuk mengetahui apa yang ingin mereka pelajari. Langkah yang paling efektif untuk menanggapi perbedaan antusiasme di kelas adalah C. Menciptakan suasana belajar interaktif dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Alasannya meningkatkan keterlibatan. Dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk berdiskusi, Anda memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Interaksi ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa yang merasa bosan, mendorong kerjasama dan belajar sosial. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain untuk berbagi perspektif yang dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan terhubung dengan materi. Jadi kunci jawaban nomor tiga adalah C. Menciptakan suasana yang lebih interaktif dengan membagi siswa ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Nomor 4, Anda berencana untuk mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek di kelas. Tetapi beberapa siswa merasa tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam proyek kelompok. Bagaimana Anda akan membangun kepercayaan diri siswa? A. Mengabaikan kekhawatiran siswa dan tetap melanjutkan rencana proyek.
B. Memberikan pelatihan tentang keterampilan yang diperlukan untuk proyek agar siswa merasa lebih siap. C. Mengizinkan siswa untuk memilih proyek individu jika mereka merasa tidak nyaman bekerja dalam kelompok. D. Memaksa siswa untuk bekerja dalam kelompok agar mereka belajar beradaptasi. E. Membagi proyek menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan secara individu sebelum digabungkan menjadi satu proyek kelompok. Tindakan terbaik untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam metode pembelajaran berbasis proyek adalah B. Memberikan pelatihan tentang keterampilan yang diperlukan untuk proyek agar siswa merasa lebih siap. Alasannya meningkatkan rasa percaya diri. Dengan memberikan pelatihan, siswa akan merasa lebih siap dan percaya diri dalam berkontribusi. Mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam proyek. Memberikan dukungan yang diperlukan, pelatihan dapat membantu siswa memahami peran mereka dalam proyek dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara efektif, sehingga mengurangi ketidakpastian dan kecemasan mereka. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Memberikan pelatihan tentang keterampilan yang diperlukan untuk proyek agar siswa merasa lebih siap. Nomor 5. Dalam ujian tengah semester, seorang siswa mendapat nilai rendah dan terlihat sangat kecewa. Ketika Anda menanyakan alasan di balik hasilnya, siswa mengungkapkan bahwa ia merasa materi yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa ini? A. Menyarankan siswa untuk belajar lebih keras untuk ujian berikutnya. B. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai cara menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-harinya. C. Mengubah seluruh kurikulum agar lebih sesuai dengan minat siswa. D. Mengabaikan masalah ini karena nilai yang rendah adalah konsekuensi dari kurangnya usaha. E. Mengadakan sesi tambahan untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih praktis. Langkah terbaik untuk membantu siswa yang merasa materi tidak relevan adalah B. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai cara menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-harinya. Alasannya, meningkatkan keterlibatan. Dengan berdiskusi, Anda membantu siswa memahami relevansi materi yang dapat meningkatkan motivasi dan minatnya terhadap pembelajaran. Memberikan dukungan personal. Diskusi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi perspektif dan pengalaman mereka, serta membantu Anda memahami cara-cara konkret untuk membuat materi lebih relevan bagi mereka. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai cara menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-harinya.